Apa kabar Abi? Semoga sehat semua ya. Wah, ada yang belum hadir nih, ada yang belum datang, ada yang belum bangun. Wah, Bunda panggil dulu deh. Abi, 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 siap, siap, siap. Wah tuh, sudah pada semangat, sudah siap semuanya untuk belajar kembali hari ini. Nah, hari ini Bunda Meva masih mengajak anak-anak semua belajar tentang bencana alam. Wah, bencana alam apa lagi ya? Kemarin-kemarin sudah loh Bun, sudah 4. Nah, tambah hari ini kita menjadi 5 bencana alam. Nah, hari ini kita siapkan dulu lembar kerjanya. Wah, dengan melihat lembar kerja ini pasti anak-anak sudah tahu nih, kita mau belajar tentang apa? Betul, kita mau belajar tentang BANJIR, banjir. Nah, kalau anak-anak di musim hujan biasanya akan mengalami atau mendengar banyak berita tentang banjir. Nah, bagaimana terjadinya suasana banjir itu? Apakah menyenangkan saat terjadi banjir? Tidak ya. Nah, nanti kita akan belajar di lembar kerja sudah ada nih apa yang harus kita lakukan untuk mencegah banjir. Kemudian apa ya yang harus kita lakukan bila memang harus terjadi banjir. Nah, yuk kita siapkan lembar kerjanya. Jangan lupa alat tulisnya ya. Juga pewarna agar kita nanti bisa mewarnai dengan lebih indah nih. Ada yang belum diwarnai nih, tadi ada yang hanya hitam putih saja. Nah, yuk kita siapkan alat-alatnya dan kita siap belajar tentang bencana alam banjir. Nah, kita sudah siapkan lembar kerjanya tadi yang Bunda Meva sebutkan hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 kita akan belajar tentang banjir. Nah, yuk kita tulis namanya dulu. Bunda tulis di sini. Bunda. Nah, ini namanya. Kalau menulis nama, Bunda huruf besar ya, yang huruf awalnya. Oke, kemudian yang pertama kita mau belajar apa nih Bun? Kita mau belajar nih. Apa ini? Kita mau belajar banjir. Kita mau mengenal banjir itu sebenarnya bisa dicegah atau dikurangi. Nah, kemudian kita nanti juga mau siap-siap misalnya setiap kali terjadi banjir atau langganan banjir katanya. Nah, meskipun tidak di Jogja ya, biasanya ini sering terjadi di Jakarta. Setiap kali musim hujan akan terjadi banjir. Nah, berarti kalau udah masuk musim hujan udah tahu nih harus siap-siap nih. Kalau mau terjadi banjir, apa yang harus kita siapkan? Nah, di sini sudah dibahas. Yuk kita cermati bersama-sama. Nah, yang pertama adalah tindakan pencegahan. Apa artinya? Artinya agar tidak terjadi banjir. Kalaupun terjadi banjir, biar nggak besar banjirnya ya dan tidak lama. Nah, apa saja ini yang bisa kita lakukan dan harus kita jadikan kebiasaan baik ya di rumah kita masing-masing. Anak-anak sampai dewasa nanti biar ingat. Nah, apa saja Bun? Yang pertama kita baca ya. Letakkan dan manfaatkan sampah. Nah, ini gambarnya ada orang dewasa nih, bapaknya atau ayahnya dan anaknya yang cantik ini membuang sampah di tempat sampah. Tempat sampahnya juga ada tanda nih. Tanda apa nih? Tanda recycle atau daur ulang. Jagalah kebersihan lingkungan sekitar. Nah, selain kita harus suka atau selalu membuang sampah pada tempatnya, dibersihkan nih, kita sapu-sapu, kita kumpulkan sampah, bisa juga kita menggunakan barang-barang bekas daripada dibuang, kita gunakan ya. Seperti dulu kita pernah membuat pot, membuat tempat pensil dari barang-barang bekas.
Nah, kalau tidak ada atau sedikit sampah, pastinya akan jarang terjadi banjir. Kemudian yang kedua, budayakan menanam pohon untuk penyerapan air hujan. Nah, kalau anak-anak punya halaman, punya pekarangan, yuk kita tanam pohon-pohon. Karena apa? Karena pohon akar-akar di dalam tanahnya bisa menyerap air, biar airnya terserap dan tidak terjadi banjir. Nah, kemudian yang ketiga, membuat biopori atau sumur resapan. Apa itu Bun biopori? Ini adalah lubang-lubang kecil yang kita buat di halaman rumah. Kemudian lubangnya kita isi dengan sampah-sampah organik. Nah, kalau di rumah kita halamannya banyak lubang-lubangnya, dan lubangnya tidak hanya berlubang saja ya, kita isi dengan sampah organik atau sampah yang mudah busuk, mudah hancur. Nah, kalau hujan airnya bisa cepet nih masuk ke dalam tanah sehingga tidak banjir. Akan tetapi jika kita kesulitan membuat biopori ini, paling tidak kita bisa melakukan yang kedua sebelumnya ini ya, yaitu menjaga kebersihan dengan membuang sampah, membersihkan lingkungan dan mendaur ulang, juga dengan menanam atau banyak-banyak merawat tanaman pohon di lingkungan kita. Kemudian, nah ini biasanya bagi yang biasa banjir nih. Coba nanti anak-anak kalau musim hujan juga diamati di rumahnya. Semoga sih tidak terjadi banjir. Tapi jika sudah langganan terjadi banjir, kita bisa siagakan ini nih. Kita harus sering memantau daerah yang terkena banjir. Nah, kalau di Jakarta biasanya nih ada bendung Katulampa, ketinggiannya sudah berapa? Kalau udah tinggi berarti siap-siap banjir. Kemudian kita menyebarkan informasi, tapi informasi yang betul ya. Jangan sekedar informasi yang hoax atau informasi bohong kita lanjutkan. Kita harus cek dulu informasi apapun. Kemudian nih, nah kalau banjir kita harus siap-siap nih. Ada pelampung, mungkin kapal. Nah juga ada jalur evakuasi. Kita harus kemana nih? Pergi kemana kalau banjir? Kita harus sudah tahu. Kemudian kita juga harus mengemasi barang-barang di dalam plastik agar apa? Agar tidak basah ya. Nah, terutama barang-barang elektronik, juga dokumen-dokumen berkas-berkas sebaiknya kita simpan dalam plastik dan diletakkan di tempat yang tinggi. Nah, kita sudah mengenal nih upaya pencegahan dan upaya kesiapsiagaan apabila terjadi banjir. Semoga tidak terjadi sih banjirnya ya. Setelah kita tadi mengenal dan bagaimana mencegah serta siap siaga bila terjadi banjir, nah kita mau masuk di sini nih. Kita sambil baca yuk. Nah, biasanya banjir kan akan terjadi bila hujan ya. Nah, kalau sudah hujan nih, Bunda bacakan aja ya. Saat hujan, masih ingatkah kalian doa saat hujan? Wah, semoga masih ya. Nah, kalau yang muslim ada doanya, gimana coba? Apakah anak-anak masih ingat dan ingat artinya? Coba kita ingat kembali ya. Boleh minta tolong mama, papa, ayah, bunda. Yuk selalu kita ucapkan agar air hujan bermanfaat dan tidak menjadi banjir. Nah, kemarin bagaimana? Ini kalau yang muslim nih bunyinya Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya semoga hujan yang turun menjadi air yang bermanfaat. Nah, bermanfaatnya seperti apa? Untuk membasahi bumi kita agar cukup air, agar tanaman-tanaman menjadi segar kembali. Nah, bagi yang beragama Kristen Katolik juga pasti ada doanya. Semoga air hujannya menjadi keberkahan ya, bukan menjadi bencana. Nah, kemudian kita tuliskan lagi yuk upaya agar lingkungan kita tidak banjir. Nah, upaya pencegahan yang mana nih? Yang ini tadi, yuk kita tulis. Yang pertama apa nih?
menjaga kebersihan ya, atau membuang sampah pada tempatnya. Kita tulis apa nih? Membuang sampah membuang sampah dengan benar. Wah, Bunda nih catnya nulisnya agak panjang nih. Anak-anak sudah hebat semua. Dengan benar tuh dengan gimana? Sesuai pada tempatnya. Kemudian kalau masih bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan dulu. Atau didaur ulang. Kemudian yang kedua, budayakan menanam pohon. Wah, kita salin saja boleh. Anak-anak juga boleh loh membuat kalimat sendiri, asalkan intinya pesannya sama, yaitu merawat atau membuang sampah dengan benar. Kemudian budayakan menanam pohon. Jangan lupa jaraknya ya. Menanam jarak pohon. Nah, apa tadi gunanya? Agar meresap airnya ya. Airnya segera meresap ke dalam tanah, ke dalam bumi dan tidak menjadi banjir. Kemudian yang ketiga, membuat biopori atau resapan. Bunda Meva juga tuliskan membuat biopori. Nah, anak juga boleh menuliskan resapan. Nah, ini bisa juga loh kenapa kalau di desa-desa tidak banyak terjadi banjir ya, karena biasanya nih kalau di desa resapannya justru besar-besar, banyak membuat galian di tanah. Wah, biasanya sih untuk membuang sampah, tapi besar ya, dan sampahnya yang dibuang adalah sampah-sampah daun atau sampah organik. Nah, kalau yang di kota-kota mungkin biasa membuatnya biopori karena lahannya terbatas atau sedikit. Jadi lubangnya kecil-kecil aja dan diisi dengan sampah daun-daun atau sampah yang bisa busuk, sampah organik. Nah, kita lanjutkan ya. Kita sudah menuliskan kembali 3 upaya pencegahan agar lingkungan kita tidak banjir. Nah, kita lanjut nih. Jika terjadi bencana banjir, sikap kita apa ya? Nah, kemarin juga kita sudah membahas saat terjadi tsunami. Kita harus siap membantu. Kita harus menolong. Sikap kita yaitu, nah ini ada di gambar sini nih. Ada bapak-bapak menolong korban banjir. Kita isi ya. Sikap kita menolong. Nah, kita harus siap nih menolong. Ada bencana apapun, sebisa mungkin kita membantu dengan menolong. Kemarin juga kalau kita masih ingat, kalau kita tidak bisa menolong secara langsung karena kita masih kecil, bisa dengan berdoa. Kemudian kita bisa menolong dengan memberikan bantuan secara langsung nih, seperti ini, benar-benar menolong, datang ke lapangan. Tapi kalau anak-anak tidak bisa mengirimkan kemarin, bahan makanan pokok, baju, atau bisa mengirimkan bantuan berupa dana atau uang. Nah, terakhir nih, ini Bunda mau mengajak anak-anak melihat nih, wah kalau banjir kasihan sekali, harus sampai naik-naik di atas rumah. Nah, harus diselamatkan dengan perahu. Nah, terus ada bapaknya juga, ayo kalau perahunya semua langsung naik juga tidak cukup ya, harus bergantian. Wah, ada juga yang harus berenang-renang nih karena banjirnya datang dengan tiba-tiba. Nah, habis ini tinggal kita warnai ya. Anak-anak boleh mewarnai dengan spidol seperti ini. Nah, walaupun gambarnya tidak berwarna putih nih ya, sudah agak berwarna
kekuningan atau kecoklatan tapi belum ada warna-warnanya. Nah, anak-anak boleh berkarya mewarnai. Nah, karena agak kecil-kecil, boleh nih misalnya Bunda juga dengan spidol nih mewarnai daun-daunannya yang masih utuh nih dengan spidol, atau boleh juga anak-anak mewarnainya dengan krayon. Ini airnya kita kasih warna biru. Nah, anak-anak boleh pilih mau mewarnai dengan pewarna apa. Yang penting anak-anak terus berlatih, menggerakkan jari-jarinya, membuat hasil karya yang terbaik. Jangan takut salah, silahkan berkreasi saat membuat karya seni. Nah, sip, silahkan diselesaikan. Semangat belajar dengan baik dan rapi ya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang banjir. Nah, agar tidak terjadi banjir, kita tadi juga sudah tahu ya harus melakukan apa saja. Oke, nanti kita ingat-ingat kembali, dan tidak hanya diingat, silahkan dilakukan. Ya, anak-anak semua harus menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan bisa mengurangi sampah dengan daur ulang, kemudian banyak menanam pohon, dan membuat biopori kalau bisa nih. Biasanya dulu ada alatnya, kalaupun tidak, nah anak-anak bisa melakukan dua yang sebelumnya. Nah, kalaupun terjadi banjir, jangan lupa saat ada teman yang kesusahan, kita harus menolong, memberi bantuan. Nah, sekian belajar kita hari ini tentang banjir. Kita masih ketemu besok, satu lagi tentang bencana alam. Nah, bencana alam apa ya? Nah, kita tunggu besok. Terima kasih untuk belajar bersama hari ini. Tetap semangat semuanya. Sampai jumpa besok.